Dengan sombongnya mantan suamiku datang ke rumahku membawa calon istrinya dan mengatakan, "Lihatlah calon istriku ini, cantik dan yang pasti lebih baik dari kamu yang gak bisa nyenengin suami." Anakku yang berusia 7 tahun tiba-tiba berbisik kepada calon istri suamiku dan berkata, "Tante kok mau sama ayah? Ayah kan mau kondo." 2 hari kemudian suamiku merasakan akibatnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ketukan itu datang ketika langit belum benar-benar cerah, saat Kirana baru saja selesai melipat selimut Rafa dan bersiap membuat sarapan sederhana. Suaranya keras, tidak sabar, seperti seseorang yang merasa dirinya sangat penting. Kirana menegakkan tubuh, menatap pintu depan dengan alis berkerut. Tidak biasanya ada tamu di jam seperti ini. Rafa sedang menggambar di meja kecilnya. Anak itu mengangkat kepala, menatap ibunya. "Siapa, Ma?" "Aku juga belum tahu," jawab Kirana, berusaha tersenyum tenang. "Rafa tetap di sini, ya?" Ketukan itu terdengar lagi, makin mendesak. Kirana menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Di ambang, berdiri seorang pria yang pernah menjadi pusat hidupnya. Hidayat. Rapih, wangi, dengan senyum yang membuat Kirana ingin menutup pintu kembali. Di sampingnya, seorang perempuan muda berwajah cantik dengan dandanan halus, Alia. "Akhirnya kamu buka juga," ucap Hidayat, nada congkak itu langsung menusuk. Kirana menahan diri untuk tidak menghela napas. "Ada perlu apa datang pagi-pagi begini?" Hidayat melirik Alia dengan senyum puas, lalu kembali menatap Kirana seolah menilai dari atas hingga bawah. "Sekadar mampir. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini Alia, calon istriku." Alia tersenyum sopan, tetapi terdengar canggung. "Selamat pagi, Kak Kirana." Kirana mengangguk kecil. "Pagi." Hidayat bersedekap, memiringkan kepalanya. "Cantik, kan? Lebih terawat. Dan yang terpenting, dia tahu bagaimana memperhatikan laki-laki dengan baik." Kirana memegang gagang pintu lebih erat, telapak tangannya menegang. "Kalau itu maksudmu, aku sudah mendengarnya. Aku hanya jujur," lanjut Hidayat tanpa merasa salah. Tidak seperti seseorang yang dulu hanya bisa menuntut, tapi tidak pernah bisa. "Emma." Rafa muncul di belakang Kirana, menempel pada sisi tubuh ibunya. Pandangannya yang polos mengarah kedua orang yang berdiri di luar. Alia tersenyum kaku melihat Rafa. "Hei, kamu pasti Rafa." Rafa mengangguk, lalu menatap Hidayat dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Ayah datang pagi-pagi." Hidayat mengangkat dagu. "Tentu saja. Mau menunjukkan sesuatu. Kamu lihat, Nak, ini calon ibu barumu." Kirana menahan diri agar wajahnya tidak berubah. Rafa menatap Alia sebentar, kemudian kembali ke Hidayat. "Ayah yakin?" Hidayat tertawa singkat. "Kenapa tidak yakin? Ayah tahu mana yang terbaik." Alia menunduk malu, tetapi ada kegelisahan yang cepat melintas di matanya. Rafa mendekati ibunya, lalu menarik ujung bajunya. Kirana menurunkan tubuh, ingin memastikan anak itu tidak berkata sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa sengaja. Rafa mendekatkan bibirnya ke telinga Kirana, tetapi yang keluar bukan untuk ibunya. Dia berbisik pada Alia. "Tante kok mau sama ayah?" tanya Rafa pelan namun sangat jelas. "Ayah itu mau kondo. Suka morotin uang mama dulu." Alia terkejut, wajahnya berubah pucat. Hidayat tersentak, menatap Rafa tajam. "Apa yang kamu bilang?" Kirana menegang. "Rafa." Tapi Rafa hanya menatap ibunya dengan polos. "Kan itu benar, Ma." Alia menelan ludah, matanya berkedip cepat. "Hidayat, apa maksudnya?" Hidayat buru-buru tertawa dibuat-buat. "Anak kecil itu suka mengarang. Makanya jangan." "Aku tidak mengarang," potong Rafa dengan suara jernih. "Ayah dulu ambil uang mama diam-diam. Banyak." Kirana memejamkan mata sebentar. "Rafa, cukup." Walau begitu, kata-kata itu sudah jatuh, dan mereka mengenai sasaran paling rapuh, keyakinan Alia. Alia menatap Hidayat dengan pandangan baru, pandangan seseorang yang tiba-tiba melihat retakan pada dinding yang sebelumnya dianggap kokoh. Jadi, dia tidak bohong.
Tidak usah dengarkan anak itu. Hidayat nyaris membentak, suaranya pecah. Dia dibentuk oleh Kirana untuk. Kirana mendongak, tatapannya tajam. Jangan libatkan aku dalam tuduhanmu. Aku bahkan tidak tahu kalian akan datang. Alia menggeleng pelan, langkahnya mundur setengah. Kenapa kamu tidak bilang hal ini sejak awal? Alia, jangan mulai. Aku hanya bertanya. Suara Alia gemetar namun tegas. Kenapa ada anak 7 tahun yang bisa mengatakan hal begitu spesifik kalau tidak ada yang terjadi? Hidayat meraih tangan Alia, tapi perempuan itu menarik diri. Kirana memperhatikan semuanya dengan dada yang berat. Dia tidak ingin adegan ini terjadi di depan Rafa. Tidak ingin masa lalu yang kotor itu kembali mengotori hari-hari mereka yang baru mulai damai. Kalian sudah lihat Rafa, ujar Kirana mengatur napas. Sekarang kalau tidak ada urusan penting lain, lebih baik kalian pulang. Hidayat menatap Kirana, marah namun terjebak. Kau selalu membuat segalanya rumit. Tidak, balas Kirana tenang. Aku hanya menjaga rumahku. Alia menoleh sekali lagi, wajahnya memudar dari percaya diri menjadi keraguan yang dalam. Aku butuh waktu. Hidayat mencoba meraih bahunya, tetapi Alia bergeser menjauh. Jangan sentuh aku dulu. Aku ingin berpikir. Hidayat memaki pelan, lalu berjalan menuju mobil sambil menjeret harga dirinya yang koyak. Alia mengikuti pelan, sesekali melirik Rafa dan Kirana dengan wajah kacau. Setelah mobil menjauh, Kirana menutup pintu pelan. Tangannya bergetar kecil. Rafa menatapnya. Emma, Rafa salah. Kirana berlutut, memegang kedua bahu kecil itu. Kamu tidak salah, tapi kadang ada kata-kata yang lebih baik disimpan. Mengerti? Rafa mengangguk, meski wajahnya masih bingung. Kirana menarik napas panjang. Ketukan pintu tadi bukan sekadar kedatangan tamu. Itu adalah pintu masa lalu yang dipaksa terbuka lagi. Dan meski rumahnya kembali sunyi, dadanya masih terasa penuh, keras, hangat, dan rumit. Namun satu hal pasti, dia masih berdiri, dan anaknya ada di sisinya. Itu cukup untuk sekarang. Kirana masih merasakan getaran halus di tangannya ketika ia menutup pintu pagi itu. Suara mobil Hidayat yang menjauh seakan masih tertinggal di udara. Rafa berdiri di dekatnya, memandangnya dengan mata bulat yang penuh pertanyaan. Kalimat polos anak itu, yang baru saja menjungkir balikkan wajah Hidayat dan Alia, masih menggema di kepala Kirana. Mama, Rafa benar-benar salah, ya? Tanya Rafa pelan. Kirana membelai rambut anak itu. Kamu tidak salah. Hanya saja, tidak semua harus diucapkan. Ia memilih hanya itu saja sebagai pengingat, tanpa membuka luka lama lebih jauh. Sekarang kita makan dulu. Namun bahkan ketika mereka duduk di meja makan, telur dadar di piring Kirana terasa hambar. Pikiran Kirana terus kembali pada wajah Alia yang pucat dan suara Hidayat yang hampir putus kendali. Satu kalimat kecil dari Rafa telah membuat semuanya retak. Ketukan dari dapur membuat Kirana sedikit tersentak. Ternyata hanya angin yang menggerakkan jendela. Dia mencoba tersenyum agar Rafa merasa aman. Tapi Rafa menatapnya lekat-lekat. Emma, kenapa muka mama kayak mikirin banyak hal? Karena mama lagi mencoba memahami apa yang kamu ucapkan tadi. Jawab Kirana jujur. Itu mengejutkan. Rafa menunduk. Tapi Rafa nggak bohong. Aku tahu. Kirana menarik napas perlahan. Mama cuma ingin kamu lebih hati-hati. Namun, sebelum Kirana bisa menenangkan pikirannya sendiri, suara langkah kecil terdengar dari negeri seberang pagar. Suara itu makin dekat hingga seseorang tampak di balik pagar rendah itu. Alia berdiri di sana, wajahnya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi percaya diri, tetapi seperti seseorang yang kehilangan arah. Kirana bangkit dengan gerakan waspada. Rafa ikut berdiri, memegang pinggiran baju ibunya. Alia tersenyum lemah. Kirana, maaf aku datang lagi. Aku cuma butuh bicara sebentar. Rasa tidak nyaman muncul di dada Kirana, namun ia membuka pagar. Silakan, tapi jangan terlalu lama. Rafa sedang sarapan. Alia mengangguk, melangkah masuk dengan gerakan ragu-ragu. Rafa, tadi kamu bilang sesuatu yang membuat aku bingung. Rafa menyembunyikan diri sedikit di belakang ibunya, tapi masih dapat melihat Alia. Kirana mengatur napas. Alia, dia masih anak-anak. Jangan terlalu dibawa ke hati. Tapi kata-katanya,
Terlalu spesifik untuk anak kecil, ujar Alia pelan. Dia bilang Hidayat, mengambil uangmu. Banyak. Kirana mengalihkan pandangan ke Rafa. Anak itu menatapnya, seolah bertanya apakah dia boleh menjelaskan lagi. Kirana menggeleng halus. Itu urusan lama, jawab Kirana singkat. Dan aku tidak ingin mengangkatnya lagi. Bahkan Rafa sebenarnya tidak perlu mengatakannya. Alia menatapnya lama, lalu tatapannya bergeser ke Rafa. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Rafa menggigit bibir. Dulu Rafa dengar mama sama ayah berantem. Ayah ambil uang mama. Mama nangis. Rafa masih kecil, tapi Rafa ingat. Alia menutup mulut, terkejut. Hidayat selama ini selalu menggambarkan masa lalunya dengan Kirana sebagai masa yang, katanya, dipenuhi, istri tidak bersyukur dan selalu menyulitkan. Sekarang potongan-potongan itu berubah bentuk. Jadi, selama ini, Alia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Kirana meraih bahu Rafa, mendorongnya sedikit ke belakang. Alia, aku tidak ingin merendahkan Hidayat. Masa lalu kami sudah selesai. Yang kamu perlu tahu, apapun yang kamu dengar, itu bukan sesuatu yang sengaja aku wariskan ke Rafa. Alia menunduk, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Kirana tak langsung menjawab. Dia tidak ingin Alia merasa disudutkan, tapi juga tidak berniat meyakinkan Alia ke arah manapun. Rafa tiba-tiba berkata, suaranya lembut, Tante, ayah suka marah-marah. Dan kalau udah marah, suka nyalahin mama. Itu benar. Alia menatap Rafa seperti melihat sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Seorang anak jarang berbohong soal hal-hal seperti ini. Alia memegang dadanya, seolah pernyataan sederhana Rafa itu menusuk lebih dalam dari semua kalimat Kirana. Kirana menatap Alia, mencoba menjaga nada suaranya tetap hangat namun tegas. Alia, kamu berhak tahu siapapun yang akan menemanimu hidup. Tapi apapun pilihanmu nanti, jangan datang mencari pembenaran dariku. Aku tidak punya kewajiban itu. Alia mengangguk pelan. Aku cuma butuh kejujuran. Dan sekarang aku jadi tahu sesuatu yang Hidayat selalu hindari untuk ceritakan. Keheningan turun sesaat, hanya suara sendok jatuh dari meja yang memecahnya ketika Rafa menjatuhkan sendoknya tanpa sengaja. Kirana menoleh sekilas, kemudian kembali pada Alia. Aku pamit, ujar Alia akhirnya, suaranya lemah. Aku harus memikirkan banyak hal. Kirana mengangguk, mengantar Alia sampai ke pagar. Alia berjalan menjauh dengan langkah gontai, suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, terima kasih, meski aku tahu ini pasti berat buatmu. Saat pagar ditutup, Rafa menarik napas panjang. Rafa bikin tante itu sedih. Ya. Kirana berlutut, menatap anaknya langsung. Kamu tidak bermaksud jahat. Kamu cuma berkata jujur. Tapi, kejujuran itu kadang bisa menyakitkan orang lain, Nak. Rafa memandang tanah. Rafa cuma nggak mau tante itu dibohongin ayah. Kirana tersentuh, namun juga gelisah. Kejujuran Rafa memang murni, tapi dunia orang dewasa tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang tak seharusnya diketahui seorang anak, dan ada kata-kata yang bisa membuat hidup makin rumit. Dia meraih tangan kecil Rafa, mengusapnya lembut. Mama ngerti, tapi mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati, ya? Mama nggak mau kamu terbebani oleh hal-hal orang dewasa. Rafa mengangguk, meski masih tampak kebingungan. Setelah mereka kembali masuk ke rumah, Kirana menatap ruang tamu yang masih menyimpan hawa tegang dari pertemuan tadi. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal pasti. Kata-kata Rafa telah mengubah sesuatu. Bukan hanya pada Alia, tapi juga pada dirinya sendiri. Dan Kirana masih bertanya-tanya, seberapa besar dampaknya nanti? Alia menghabiskan perjalanan pulang dengan tangan yang tak henti gemetar. Kata-kata Rafa kembali terngiang, jujur, polos, tanpa tekanan siapapun. Setiap kali suara bocah itu muncul di kepalanya, sesuatu di dalam dirinya mengendur. Seperti ada simpul yang selama ini ia pertahankan, kini mulai terurai satu persatu. Saat mobil berhenti di depan rumah Hidayat, Alia masih belum bisa menenangkan dadanya. Hidayat keluar lebih dulu, memutar tubuh dan membuka pintu untuknya seperti biasa. Gerakan yang selalu ia banggakan sebagai bukti dirinya, laki-laki bertanggung jawab. Tapi kali ini Alia justru merasa gerakan itu kaku, dibuat-buat,
seolah hanya adegan yang dimainkan berulang-ulang. "Kamu kenapa? Dari tadi murung terus," tanya Hidayat, suaranya mencoba terdengar lembut. "Kirana pasti ngomong yang aneh-aneh, ya?" Alia turun dari mobil dengan gerakan lambat. "Enggak, Kirana cuma, tenang." "Tenang?" Dia itu pandai pura-pura. Hidayat menahan pintu mobil lebih keras dari yang diperlukan. "Aku tahu dia mau bikin kamu ragu sama aku." Alia menatapnya. Ada perubahan kecil dalam ekspresi Hidayat, kilatan gelisah yang biasanya tak pernah ia tunjukkan. Selama ini, Hidayat selalu berhasil menampilkan citra sempurna, dewasa, bijak, yakin diri. Tapi kali ini, dia seperti tersengat sesuatu yang tak ia kuasai. Mereka masuk ke rumah. Hidayat segera melepas jam tangan, menghela napas panjang. "Tadi itu cuma omongan anak kecil. Kamu jangan masukkan ke hati." Kirana selalu memanfaatkan Rafa buat dramanya. Alia memandangnya lama sebelum menjawab. "Tapi Rafa bilang dia lihat kamu marah dan mamanya menangis. Dia bilang kamu ambil uang Kirana." Hidayat langsung menegakkan tubuh. Suaranya meninggi sedikit. "Alia, kamu tahu kan, anak kecil bisa salah dengar. Tapi itu terlalu jelas untuk salah dengar." Hening menyusup pelan di antara mereka. Hidayat tersenyum tipis, mencoba kembali mengendalikan. "Alia, sayang, kamu itu calon istriku. Kamu harus percaya aku, bukan bocah 7 tahun." Namun kata-kata itu justru memicu sesuatu dalam diri Alia. Ketidaknyamanan halus yang selama ini dia tekan. "Aku percaya kamu," katanya, meski tidak sepenuhnya yakin. "Tapi aku juga nggak bisa abaikan apa yang aku lihat sendiri." "Apa yang kamu lihat?" Hidayat menatapnya tajam. Alia menelan ludah. "Cara kamu bereaksi. Kamu langsung marah waktu Rafa bicara. Kamu kelihatan takut." Hidayat tertawa pendek, tawa yang tidak menunjukkan kebahagiaan. "Aku takut? Alia, kamu ini lucu. Aku cuma nggak mau hubungan kita dirusak sama masa lalu." Dia melangkah mendekat, meraih tangan Alia seolah ingin meyakinkan. Tapi sentuhan itu, yang biasanya membuat Alia merasa aman, kini terasa berat dan penuh maksud. "Dengar," ujarnya pelan. "Aku dulu memang pernah salah kelola uang. Tapi itu bukan mengambil. Dan Kirana selalu lebay. Dia suka mengemas cerita supaya dia terlihat korban." Alia memandang tangannya yang digenggam Hidayat. Dulu, ia tak pernah meragukan kata-kata itu. Tapi kini, ada sesuatu yang tidak selaras. "Aku mau mandi dulu," katanya akhirnya, menarik tangannya secara halus. Hidayat mengangguk, tetapi matanya mengawasinya dengan cara yang terlalu cermat. "Aku tunggu di ruang tamu. Kita perlu bicara lagi." Alia masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, ia melepaskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Ruangan senyap, dan dalam kesenyapan itu, pikirannya kembali pada Kirana. Cara Kirana berdiri di depan pintu tadi, tidak ada niat menjatuhkan. Tidak ada ambisi mengungkit masa lalu. Hanya ada kewaspadaan seorang ibu yang melindungi anaknya. Dan ketika Alia menyebut pernyataan Rafa, Kirana tidak membenarkan, tidak pula membantah. Dia hanya menerima kenyataan itu apa adanya. Sikap itu terlalu asli untuk dibuat-buat. Alia menatap cermin. Matanya sendiri tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa fondasi yang ia percaya selama ini mungkin bukan fondasi, melainkan dinding tipis cat yang menutupi retakan. Hidayat selalu tampak sempurna, perhatian, penuh rencana masa depan, selalu bicara tentang komitmen. Tapi bila dipikir lagi, tampilan itu selalu terlalu rapi. Seperti topeng yang dibuat untuk sebuah pameran. Pameran kesempurnaan. Alia melangkah ke kamar mandi, membiarkan air mengalir. Namun ketenangan tidak datang. Di balik suara air, ia mendengar gema suara Rafa. Ayah suka marah-marah. Ayah suka nyalahin mama. Apa mungkin, selama ini ia hanya melihat sisi yang ingin ditunjukkan Hidayat? Selesai mandi, Alia mengenakan pakaian rumah, lalu kembali ke ruang tamu. Hidayat duduk di sofa, melihat ponsel. Ketika Alia berjalan masuk, ia langsung meletakkannya dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Kita lanjutin pembicaraan tadi ya," ujarnya. Alia duduk, menjaga jarak. "Aku ngerti kamu kaget," Hidayat melanjutkan. "Tapi kamu harus tetap waras. Kirana itu pinter memutar cerita.
Kamu jangan terpengaruh. Alia menatapnya, mencoba menggali sesuatu dari sorot mata itu. Tapi yang ia lihat justru semakin memperdalam keraguannya, kesenjangan antara perkataan dan ekspresi. Kalau benar semua itu salah paham, kata Alia hati-hati, kenapa kamu nggak terlihat tenang? Hidayat tersentak kecil. Maksud kamu apa? Kamu terlalu defensif. Terlalu cepat menyalahkan Kirana. Padahal aku cuma ingin tahu. Wajah Hidayat berubah, tak lama, tetapi cukup untuk membuat Alia melihat celahnya. Ketakutan. Bukan karena Alia tidak percaya, tetapi karena ada sesuatu yang ia sembunyikan. Alia, katanya akhirnya, nada suaranya menurun. Tolong jangan bikin ini rumit. Kita sebentar lagi nikah. Masa kamu mau runtuhkan semuanya cuma gara-gara ucapan anak kecil? Justru karena kita mau nikah, bisik Alia, aku harus lihat semuanya dengan jernih. Hidayat bangkit, berjalan mondar-mandir sebentar. Lalu ia berhenti, menatap Alia dengan tatapan berat. Kamu mulai berubah, ujarnya pelan. Ini semua gara-gara Kirana. Alia menghela napas. Aku cuma mulai bertanya. Pertanyaan yang tidak ia beranikan sebelumnya. Pertanyaan yang kini terasa mendesak. Setelah Hidayat masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu, Alia tetap duduk di sofa, memandangi ruang tamu. Ruang itu tadinya terasa nyaman, kini seperti panggung, ruang di mana Hidayat memainkan versi terbaik dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Alia bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku lihat selama ini, dirinya, atau topengnya? Rumah sudah kembali tenang, tetapi Kirana masih merasakan sisa getaran dari kejadian tadi. Rafa sudah ia tidurkan, meski bocah itu sempat menatapnya dengan rasa bersalah kecil yang membuat hatinya mencelos. Kirana menepuk punggung anaknya pelan, memastikan tidurnya benar-benar pulas sebelum keluar kamar. Di ruang tamu, lampu temaram menyisakan bayangan lembut di dinding. Namun ketenangan itu tidak mampu meredakan pikiran Kirana. Perkataan Rafa tadi, jujur, spontan, tanpa sedikit pun ia arahkan, telah melahirkan kekacauan yang tak ia duga. Dan kini, tanpa bisa dicegah, kenangan lama mencuat kembali ke permukaan. Bukan kenangan panjang atau bertele-tele, hanya potongan tajam yang masih menyimpan rasa perihnya. Kamu tuh istri apa? Masa hal sepele aja nggak bisa ngerti? Aku capek, Kirana. Jangan bikin tambah pusing. Suara itu tidak muncul sebagai narasi, tetapi sebagai gema kecil di sudut ingatannya. Kirana menutup mata sejenak, merasakan sensasi lama yang membekas. Tangan Hidayat menghantam meja, piring bergeser dan hampir pecah, wajahnya memerah, dan dirinya hanya bisa berdiri sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Bukan adegan penuh detail, hanya cukup untuk mengingatkan dari mana luka itu berasal. Ia menghela napas panjang, membuka mata, memaksa diri kembali pada kenyataan. Sudah selesai, bisiknya. Semua itu sudah selesai. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya percaya. Saat ia menuju dapur untuk mengambil segelas air, langkahnya sedikit goyah, seperti ada beban yang kembali menumpuk di bahu. Di tengah meneguk air, teleponnya berbunyi. Nama Santi muncul di layar. Kiran, aku dengar suara Rafa tadi agak keras, ujar Santi begitu Kirana mengangkat. Dia bilang apa sih sampai wajah si Alia langsung pucat begitu? Kirana tersenyum tipis, meski tidak ada yang lucu. Anak itu cuma ngomong apa yang dia tahu. Kamu nggak apa-apa? Kamu kelihatan tegang banget tadi. Ya, sedikit. Kirana menunduk, jari-jarinya mengetuk gelas. Aku kira sudah jauh dari masa-masa itu. Tapi ternyata satu kejadian kecil bisa bikin semuanya kebuka lagi. Santi menghela napas panjang di seberang. Itu wajar. Kamu kan yang menjalani semuanya dulu. Luka cuma sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Rasanya aku benci ingatannya muncul lagi. Kiran, kamu bukan lemah. Kamu cuma manusia. Kirana memejamkan mata singkat, meresapi kata-kata itu. Rafa mendengar hal-hal yang seharusnya tidak perlu ia dengar. Aku selalu takut dia tumbuh dengan bayangan buruk tentang ayahnya. Tapi dia juga harus tahu kamu nggak salah apa-apa, balas Santi lembut. Dia ngelihat sendiri siapa yang bikin kamu tersakiti dulu. Kirana menggigit bibir, menahan gelombang emosi yang ingin keluar. Tetap aja, tadi itu terlalu jujur. Aku takut Alia salah paham. Kalau dia orang baik, dia bakal mikir.
Kalau dia cuma peduli tampang dan janji manis Hidayat, ya, biar waktu yang urus. Kirana memberikan gumaman kecil sebagai jawaban. Ia tidak ingin membahas terlalu jauh. Tidak malam ini. Aku capek, San. Aku off dulu. Ya. Oke. Istirahat. Ya. Jangan dipikirin sendirian. Begitu telepon ditutup, Kirana menundukkan kepala, kedua tangannya bertumpu di meja dapur. Air matanya tidak jatuh, tapi ada sensasi hangat yang menekan di sudut mata. Ia membenci bahwa luka lama bisa muncul lagi hanya karena satu momen. Benci bahwa ingatan itu membuatnya kembali merasa kecil, tidak berdaya, padahal ia sudah berjuang sangat keras untuk bangkit. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, terdengar suara ketukan lembut dari depan rumah. Kirana mengangkat kepalanya cepat, jantungnya menegang. Ketukan itu bukan ketukan orang asing, ritmenya terlalu dikenal. Tidak keras, tapi punya tekanan khas. Seolah orangnya tahu betul ia ada di dalam. Hidayat. Kirana mematung. Mengapa dia kembali? Bukankah tadi sudah cukup? Bukankah ia sudah mempermalukan diri sendiri dengan sikap sombongnya? Kirana meremas tepi meja, menimbang kemungkinan. Ia tidak ingin membuka pintu. Tidak ingin bicara. Apalagi tentang kejadian barusan. Ketukan kedua terdengar. Kirana, buka. Aku tahu kamu belum tidur. Suara Hidayat terdengar muram, menahan marah dan gugup sekaligus. Degupan Kirana melonjak. Luka lama tadi seperti baru saja dibuka kembali dan kini ditaburi garam. Ia memandang arah pintu, napasnya bergeser naik turun. Bayangan-bayangan lama kembali tercium, aroma ketakutan, ketegangan, dan rasa tunduk yang pernah membuat hidupnya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tetapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi berada di bawah atap yang sama dengan Hidayat. Tidak ada yang ia wajib tundukkan. Tidak ada yang bisa ia relakan lagi untuk dihancurkan. Ketukan ketiga. Kirana, kita perlu bicara. Suara itu membuat punggung Kirana meremang. Air yang tadi ia teguk seolah memberat di tenggorokan. Namun di tengah getaran itu, ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Bukan rasa takut, tapi kewaspadaan. Sikap waspada seorang ibu yang tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan ketenangan anaknya lagi. Dengan napas yang masih sedikit bergetar, Kirana berbalik menuju ruang tamu. Setiap langkah seperti mengaduk kembali perasaan lama, tetapi ia tetap melangkah. Satu hal jelas, apapun yang terjadi setelah pintu itu dibuka, tidak boleh lagi membawa Kirana kembali ke masa lalu. Saat ia berdiri di depan pintu, tangan kirinya menggenggam erat gagang kayu meja kecil, menahan diri agar tidak runtuh. Matanya terfokus pada daun pintu yang bergetar halus tiap kali Hidayat mengetuk. Dan dalam hening yang menegangkan itu, Kirana menarik napas panjang. Ia harus kembali ke realitas. Karena sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di balik pintu itu. Alia menatap layar ponselnya yang gelap, jempolnya gemetar pelan. Malam itu, setelah pulang dari rumah Kirana, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Rafa dan sikap Hidayat yang terlalu defensif masih terasa menggantung seperti kabut yang menutup pandangannya. Setiap kali ia mencoba menepis, bayangan kecil itu justru semakin jelas. Tatapan Rafa yang polos, Kirana yang tidak membela diri, dan Hidayat yang berubah wajah dalam hitungan detik. Ia menjeret napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar kamar secara diam-diam. Hidayat sudah tertidur lebih dulu, atau setidaknya berpura-pura tertidur setelah perdebatan singkat mereka. Alia tidak peduli. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Di meja dapur, ia membuka ponsel lagi dan mengetik perlahan. Kirana mantan istri Hidayat, namun akhirnya menghapusnya. Ia tahu mencari informasi dengan cara begitu akan sia-sia. Semua yang terjadi antara mereka dulu tidak pernah terekam di media sosial. Kirana bukan tipe yang mempermalukan orang. Hidayat, di sisi lain, selalu sangat menjaga citra. Alia menggigit bibir. Ketika ponselnya kembali menyala, ia memilih nama yang lain, Santi. Ia mengetik pesan singkat. Boleh aku tanya sesuatu tentang Hidayat? Tapi tolong rahasiakan. Pesan terkirim. Alia tidak berharap balasan cepat, tetapi notifikasi muncul hampir seketika. Kamu kenapa? Ada masalah? Alia ragu sesaat, lalu mengetik lagi. Aku cuma merasa ada yang aneh. Setelah beberapa detik yang terasa menegangkan, Santi menelepon. Alia menelan ludah dan menjawab.
Halo, Mbak. Suara Santi terdengar waspada. Kamu benar-benar mau nikah sama dia? Pertanyaan itu membuat jantung Alia mencelos. Iya, kenapa? Aku nggak tahu kamu mau sejauh apa dengar dari aku. Tapi, Santi menarik napas panjang. Alia, kamu hati-hati. Hidayat itu bukan orang yang kamu lihat sekarang. Alia diam. Tidak memotong. Tidak membela. Hanya membiarkan kata-kata itu jatuh. Aku nggak bilang dia buruk 100%. Tapi dia punya sisi yang, kalau sudah muncul, orang yang bersamanya bakal kelelahan. Santi tidak menyebut detail, tapi nada suaranya membuat Alia merasakan dingin merambat ke jari-jarinya. Dia pernah nyakitin Kirana? Alia akhirnya bertanya. Santi tidak menjawab langsung. Hanya ada hembusan napas yang panjang. Kirana orang yang paling gak mau buka aib siapapun, ujar Santi. Tapi kamu pikir sendiri. Ya, orang serumah bertahun-tahun, anak 7 tahun bisa bilang, Mokondo, bukan tanpa alasan. Alia menunduk, menggenggam ponsel lebih kuat. Tapi dia nggak pernah kasar ke aku. Alia membela, lebih ke dirinya sendiri daripada ke Santi. Sisi manipulatif itu paling halus. Alia, kadang kelihatan manis, padahal dia cuma ngejaga supaya kamu tetap percaya. Dan kalau kamu mulai nanya-nanya, dia bakal berubah. Alia tersentak. Ucapan itu mengingatkannya pada ekspresi Hidayat ketika ia mempertanyakan hal kecil saja. Tatapan tajam itu. Nada suaranya yang menurun tetapi penuh tekanan. Kalau kamu mau dengar saran jujur, kata Santi melanjutkan, coba aja kamu lihat cara dia bereaksi tiap kali kamu bilang, nggak setuju. Bukan saat dia manis, tapi saat kamu bikin batas. Alia memejamkan mata. Baru sehari ini ia benar-benar memperhatikan. Hidayat tidak pernah tenang jika ia mempertanyakan sesuatu. Tidak pernah suka ketika rencananya diganggu. Segala sesuatu harus mengikuti keinginannya, dan jika tidak, ia marah, meski ditutup dengan senyum tipis yang membuat Alia merinding. Terima kasih, Mbak, kata Alia dengan suara kecil. Aku butuh waktu mikir. Kalau kamu butuh tempat aman, Kirana rumahnya selalu terbuka. Dia nggak akan menjatuhkan kamu. Percaya deh. Alia mematikan telepon dengan tangan lemas. Ia menggeser gelas, menatap dapur yang hening. Ruangan itu terasa asing, seakan-akan bukan tempat di mana seseorang bisa membangun masa depan bersama. Ia kembali ke kamar perlahan, membuka sedikit pintu. Hidayat tampak sedang tidur, tetapi napasnya terlalu teratur untuk dianggap alami. Alia tahu ia tidak benar-benar tertidur. Alia duduk di pinggir ranjang, memandang punggung Hidayat. Ada sesuatu yang dulu ia banggakan dari postur itu. Tampak kuat, dewasa, bisa diandalkan. Tapi kini, yang ia lihat adalah sosok laki-laki yang menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Ketika ia bangun untuk mengambil air dari meja kecil, ponsel Hidayat yang tergeletak di sana menyala, ada notifikasi masuk. Refleks, Alia menunduk. Nama kontak itu, Pak Agus Pinjaman. Pesan terakhir. Pak, tolong jangan ditunda lagi. Saya butuh jelas kapan dibayar. Alia membeku. Bukan karena isi pesannya, tetapi karena Hidayat pernah berkata bahwa ia sama sekali tidak punya hutang. Everything under control. Begitu selalu katanya. Gemuruh kecil mengisi dada Alia. Potongan-potongan kecil mulai bersatu dalam pikirannya. Sikap defensif, amarah yang mudah muncul, keinginan untuk selalu terlihat sempurna, hubungan rumit dengan uang, dan cara dia mencurigai semua orang kecuali dirinya sendiri. Aku telah salah lihat kamu, bisiknya pelan. Hidayat bergerak sedikit, mungkin karena mendengar suara samar Alia. Alia langsung mundur, ponselnya hampir terjatuh. Ia menatap wajah Hidayat yang masih membelakanginya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Alia merasa lebih ingin pergi daripada bertahan. Perutnya mengencang. Bukan sekadar ragu. Ada ketakutan halus yang menyelinap masuk. Ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak karena Hidayat berbuat apapun malam itu, tetapi karena ia mulai melihat sesuatu yang ia abaikan selama ini. Sifat asli. Dan sifat itu terasa gelap. Alia menelan napas yang terasa terlalu berat. Satu hal kini jelas. Ia mulai takut pada pilihannya sendiri. Hidayat duduk di ruang kerjanya yang sepi, menatap layar ponsel yang tak juga menampilkan balasan dari Kirana.
Sejak Alia mulai menunjukkan gelagat mencurigakan beberapa hari terakhir, dadanya terasa sesak. Kalimat-kalimat Alia yang menyinggung kebiasaan Kirana menolak untuk bertemu atau datang ke rumah, yang sebelumnya mudah ia alihkan, kini justru menjadi mata pisau yang menekan tenggorokannya sendiri. Ia menekan panggilan cepat ke nomor Kirana. Nada tunggu terdengar lama, tapi tetap tak ada suara yang menjawab. Hidayat menggigit bibirnya, berdiri, lalu berjalan mondar-mandir di ruangan. Tangannya bergetar. Biasanya ia mampu mengendalikan situasi, namun kini sesuatu terasa berbeda. Alia bukan lagi perempuan yang mudah diarahkan. "Kirana, angkat teleponmu," gumamnya frustrasi. Ketika akhirnya panggilan ditolak, Hidayat menghentikan langkahnya. Pandangannya kosong. Lalu ia menekan panggilan sekali lagi. Dan lagi. Namun semua berujung sama, ditolak atau dibiarkan berdering. Kirana, di sisi lain, duduk di ruang tamunya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Ia menghela napas panjang dan memutuskan untuk menjauhkan perangkat itu dari jangkauannya. Ia sudah lama belajar bahwa Hidayat selalu mencoba memutar balik keadaan ketika dirinya mulai kehilangan kendali. Ada nada manipulatif yang selalu muncul saat lelaki itu merasa terpojok. Ketika ponselnya kembali bergetar, Kirana hanya menatapnya dingin. "Aku tidak akan terjebak lagi," bisiknya. Hidayat, yang mulai kehilangan kesabaran, mengirim pesan panjang. Jari-jarinya bergerak cepat, mencampurkan permintaan, peringatan halus, dan nada memaksa. "Kirana, ini penting. Kita harus bicara. Kamu tidak bisa diam begini. Ada banyak yang harus kita luruskan. Jangan buat keadaan semakin buruk." Pesan terkirim. Tak ada tanda dibaca. Ia mulai merasa bahwa seluruh bangunan rapi yang selama ini ia susun, kesan ideal untuk Alia, narasi palsu tentang dirinya, dan pengendalian atas Kirana, mulai retak di semua sisi. Dan ia tak punya cukup tangan untuk menopangnya. Sore menjelang malam, Hidayat memutuskan untuk keluar. Ia menyetir menuju rumah Kirana dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Sesampainya di depan rumah itu, lampu ruang tamu terlihat menyala. Namun pagar terkunci rapat. Hidayat menekan klakson 1 kali, pendek. Tidak ada reaksi. Ia menekan tombol ponsel lagi dan mencoba menelepon. Terdengar nada sambung. "Jawab, Kirana, tolong," desisnya. Namun detik berikutnya, panggilan itu berakhir sendiri. Kirana sengaja mematikannya. Hidayat menghentakkan setir mobilnya, lalu menyandarkan kepala pada sandaran kursi. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba, suara pesan masuk terdengar. Dengan cepat ia meraih ponselnya, namun bukan dari Kirana. Alia mengirim pesan singkat. "Kita perlu bicara besok." Hidayat menelan ludah. Kalimat itu tidak panjang, tetapi terasa mengancam. Nada Alia berubah. Ia bukan lagi gadis yang menelan mentah-mentah semua penjelasannya. Hidayat mencoba menenangkan diri, meyakinkan kepalanya bahwa ia masih bisa mengatur keadaan. Selama ini ia selalu berhasil. Harusnya kali ini pun begitu. Tapi pikirannya tak mau diam. Bayangan Alia bertanya dengan tatapan curiga, potongan kalimat Kirana yang menolak balasan. Semuanya membentuk lingkaran yang memerangkapnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Apa yang sudah terjadi? Kenapa semua serba salah hari ini? Di dalam rumah, Kirana berdiri di balik tirai. Ia melihat lampu mobil Hidayat di depan pagar. Ada sedikit getaran di dadanya, bukan karena takut, tetapi karena jenuh menghadapi permainan yang sama bertahun-tahun. Ia mengangkat ponselnya dan menulis balasan singkat. "Aku tidak mau bicara apapun. Jaga jarak. Ini bukan urusanmu lagi." Namun sebelum ia kirim, Kirana menatap kalimat itu cukup lama. Kemudian, dengan perlahan, ia menghapus semuanya dan mematikan ponselnya. Ia menyadari bahwa diam adalah satu-satunya bahasa yang tidak bisa dimanipulasi Hidayat. Di luar, Hidayat semakin gelisah. Ia menatap rumah itu lama, seolah berharap Kirana tiba-tiba muncul di balik pintu. Tetapi rumah itu tetap sepi. Akhirnya ia menyetir pergi. Namun jalanan terasa asing. Lampu-lampu kota tampak berpendar, membuat matanya berkunang-kunang. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Napasnya terlalu cepat, terlalu dangkal. Setiap pikiran yang muncul menampar dirinya sendiri. Alia mungkin tahu terlalu banyak.
Kirana tidak bisa dikendalikan lagi. Dia kehilangan grip. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seseorang yang sedang berada di tepi jurang yang rapuh. Mobilnya berhenti di pinggir jalan tanpa ia sadari. Ia menunduk, memegang kepalanya. Kenapa semuanya begini? Kenapa? Suaranya bergetar. Hidayat menutup mata, namun justru melihat bayangan dirinya yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Seorang lelaki yang rapuh, penuh kebohongan, dan kini mulai tersudut oleh kebohongannya sendiri. Ia membuka mata dengan napas terputus-putus. Di cermin depan, ia melihat refleksinya, berantakan, pucat, dan ketakutan. Dan di saat itulah, ia sadar. Hidayat tidak lagi mengendalikan apapun. Sesuatu dalam dirinya runtuh. Perlahan, tapi pasti, menandai awal kekacauan mental yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Malam itu Alia tak bisa tidur. Pesannya kepada Hidayat, kita perlu bicara besok, masih menempel kuat di layar ponselnya, tetapi perasaannya justru semakin kacau. Ada sesuatu yang tidak selaras antara apa yang selama ini ia percayai tentang Hidayat dan kenyataan yang muncul sedikit demi sedikit. Bayangan wajah Hidayat yang selalu tenang tiba-tiba berubah dalam ingatannya. Sorot matanya tadi pagi, gerak gugupnya yang berusaha disembunyikan, dan nada suaranya yang terdengar terpaksa. Semuanya tidak masuk akal. Tanpa sadar, Alia meremas selimut. Kalimat itu muncul begitu saja. Aku harus tahu dari Kirana. Kirana bukan bagian dari hidupnya selama ini. Namun nama itu selalu muncul dari arah yang tak pernah ia duga. Ucapan Rafa yang tajam, bisikan orang-orang yang mencoba hati-hati, dan sikap Hidayat setiap kali topik itu muncul. Semua terasa terlalu sensitif. Alia akhirnya duduk tegak. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil keputusan. Besok pagi, ia akan menemui Kirana sendiri. Pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Alia berdiri di depan pagar rumah Kirana. Rumah itu sederhana, tetapi rapi, jauh dari citra yang pernah ia dengar dari mulut Hidayat dulu. Alia mengetuk pagar dengan hati-hati. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka pelan. Kirana keluar sambil membawa muk panas. Ekspresinya terkejut, tapi bukan defensif. Lebih seperti seseorang yang sedang menimbang situasi. Alia, suaranya datar, namun tidak mengusir. Alia menelan ludah. Saya ingin bicara, Kak. Tidak lama. Dan bukan untuk memojokkan siapapun. Kirana mengamati wajah Alia cukup lama. Dalam tatapannya, ada kelelahan yang tidak berlebihan. Hanya sisa dari perjalanan panjang yang tak diketahui orang lain. Baik, masuk. Ia membuka pagar perlahan. Alia melangkah masuk. Di ruang tamu, suasana hening beberapa saat. Kirana duduk berhadapan dengan Alia. Tidak ada drama, tidak ada tegang berlebihan. Hanya dua perempuan yang sama-sama ingin memahami keadaan dari sudut yang berbeda. Saya datang bukan untuk menyalahkan. Alia memulai pelan. Tapi beberapa hal yang terjadi belakangan ini membuat saya bingung. Dan Hidayat tidak mau menjelaskan. Kirana tidak memotong. Ia menunggu. Alia menunduk sebentar, mengumpulkan keberanian. Saya hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang harus saya ketahui tentang dia? Tentang hubungan kalian dulu. Kirana meletakkan mugnya. Alia, katanya hati-hati. Saya tidak akan menjelekkan siapapun. Tidak juga Hidayat. Apapun yang terjadi di masa lalu, saya sudah selesai. Alia mengangguk pelan. Saya mengerti. Kirana menatap langsung ke matanya. Saya hanya akan menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Tapi tanpa menambah atau mengurangi untuk keuntungan siapapun. Alia merasakan kelegaan kecil. Hubungan kami tidak sehat. Kirana mulai. Nada suaranya tidak bergetar, hanya tenang. Bukan karena kami saling membenci. Tapi karena ada pola yang membuat saya kehilangan diri sendiri. Saya mencoba bertahan lama, terlalu lama mungkin. Hingga akhirnya saya sadar satu hal. Saya tidak bisa mengubah seseorang yang tidak mau berubah. Alia mendengarkan tanpa interupsi. Saya pergi bukan karena saya membenci dia, lanjut Kirana. Saya pergi karena saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Alia memandang Kirana dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena banyak potongan kecil yang tiba-tiba cocok di tempatnya. Jadi, selama ini bukan seperti cerita yang saya dengar. Alia bertanya lirih. Kirana tersenyum tipis,
Getirnya nyaris tak terlihat. Saya tidak tahu cerita versi apa yang kamu dengar. Tapi saya tahu Hidayat selalu ingin terlihat baik. Itu tidak salah. Tapi kadang, keinginan itu membuat ia menekan banyak hal yang tidak nyaman baginya. Alia mengingat betapa gelisahnya Hidayat belakangan. Seolah ketakutan mendapatkan sorotan yang membuatnya terlihat kurang sempurna. Kak, Alia berkata lebih pelan. Apakah dia pernah marah karena kamu mengambil keputusan sendiri? Kirana terdiam sebentar. Sering. Dia ingin semuanya dalam kendalinya. Dan saat saya berubah atau mulai memiliki ruang sendiri, dia panik. Alia merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Sangat familiar. Ia pernah melihat versi kecil dari itu pada Hidayat, cara lelaki itu menghindari topik tertentu, mengarahkan pembicaraan, atau mencoba meredakan rasa curiga dengan senyum palsu. Dan sekarang dia panik lagi. Gumam Alia tanpa sadar. Kirana menatapnya. Sepertinya begitu. Hening kembali mengalir di antara mereka. Namun bukan hening yang canggung. Lebih seperti transisi menuju pemahaman. Alia menatap Kirana lebih saksama. Kak, maaf kalau saya mengganggu hidup kakak. Tidak apa, jawab Kirana lembut. Saya tahu ini bukan salahmu. Kamu hanya mencari kebenaran. Alia mengusap jemarinya sendiri, gugup. Terima kasih sudah jujur. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya tidak salah melangkah. Kirana mengangguk. Yang kamu butuhkan bukan kebenaran saya, tapi keberanian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depanmu sendiri. Kata-kata itu membuat Alia terdiam lama. Dan di momen itu, ia menyadari sesuatu. Selama ini ia melihat Hidayat berdasarkan apa yang Hidayat tunjukkan, bukan apa yang benar-benar terjadi. Ada celah kecil yang terbuka di pikirannya, kepingan lain dari kebenaran yang mulai menyambung. Ketika Alia pamit dan melangkah keluar rumah Kirana, tatapannya tidak lagi kabur. Ada tekad baru di sana, meski samar. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa dingin di tengkuknya. Perasaan bahwa apapun yang ia temukan nanti, mungkin bukan hal yang ingin ia dengar. Alia menahan napas, karena kebenaran baru saja mulai terlihat, dan ia tahu, ini baru permulaan. Alia duduk sendirian di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan Hidayat. Udara sore terasa berat, seolah menekan dadanya agar tetap diam. Namun diam justru membuat pikirannya berputar tanpa henti. Ia mengulang percakapan dengan Kirana beberapa jam lalu. Singkat, tenang, dan jauh lebih jujur daripada apapun yang pernah ia dengar dari Hidayat. Ia menutup mata sejenak. Sudah waktunya. Alia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Di teras, Hidayat tampak mondar-mandir sambil memegang ponsel. Wajahnya tegang. Saat melihat Alia datang, ekspresinya berubah, lega sekaligus waspada. Alia, akhirnya kamu datang. Aku sudah telepon berkali-kali. Kamu kenapa? Nada suaranya mencoba terdengar lembut, tapi terlalu dipaksa. Alia menghentikan langkah beberapa meter di depannya. Kita perlu bicara. Sekarang. Hidayat mengangguk cepat. Iya, masuk dulu. Di sini saja. Alia menatapnya tanpa goyah. Wajah Hidayat menegang. Kok gitu? Ada apa sebenarnya? Alia mengambil napas panjang. Aku bertemu Kirana. Hidayat langsung membeku. Wajahnya pucat sesaat sebelum ia memaksakan senyum. Alia, kamu jangan percaya semua ucapannya. Dia tidak menjelekkan kamu. Alia memotong dengan suara datar, membuat Hidayat terdiam. Justru karena dia tidak menjelekkan, aku jadi mendengarkan. Dia pasti bilang sesuatu yang bikin kamu salah paham. Kamu itu terlalu polos. Jadi, Hidayat. Alia menatapnya lebih tajam. Berhenti meremehkan aku. Hidayat terdiam. Napasnya terdengar berat, seperti menahan kekesalan. Alia melanjutkan. Aku cuma tanya satu hal waktu itu. Dan dia jujur tanpa menyudutkan kamu. Itu saja sudah cukup. Kirana memang pandai bicara. Gumam Hidayat sambil menggertakkan rahang. Dia selalu bisa memainkan perasaan orang. Alia menggeleng. Tidak. Justru kamu yang terus berusaha mengontrol keadaan. Hidayat menelan ludah. Kamu mulai tidak masuk akal, Alia. Betulkah? Alia menatapnya lama. Kalau begitu jelaskan kenapa kamu panik sejak kejadian di rumah Kirana. Jelaskan kenapa kamu begitu takut aku mengetahui hal-hal yang tidak kamu ceritakan. Hidayat memijit pelipisnya.
Aku cuma nggak ingin masa laluku merusak hubungan kita. Itu artinya ada sesuatu yang memang bisa merusak, jawab Alia cepat. Dan kamu menyembunyikannya. Setiap orang punya masa lalu. Hidayat membentak tiba-tiba. Aku berusaha melindungi kamu supaya kamu nggak salah paham. Alia menahan diri untuk tidak mundur. Amarah Hidayat bukan hal baru. Tetapi hari ini, ia tidak akan mengecil seperti biasanya. Yang kamu sebut melindungi itu sebenarnya menutupi, kata Alia pelan namun tajam. Aku sudah lihat sendiri bagaimana kamu bereaksi saat merasa tidak bisa mengendalikan situasi. Kamu gelisah, mudah tersulut, dan selalu menuduh orang lain. Hidayat menatap Alia lama. Ada serpihan kemarahan dan ketakutan sekaligus di matanya. Alia, kamu tidak tahu apa-apa tentang yang sudah kulalui. Ujarnya lebih pelan, mencoba meredakan tensi. Aku hanya ingin memulai hidup baru dengan kamu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak jujur? Tanya Alia. Hidayat terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Alia menahan napas, menunggu jawaban. Tapi yang keluar dari mulut Hidayat hanyalah desahan berat. Aku cuma takut kamu pergi. Katanya akhirnya, suara nyaris berbisik. Alia merasakan dada yang sempat melunak kembali mengeras. Kalau kamu takut aku pergi, kenapa kamu memperlakukan aku seperti seseorang yang harus kamu bentuk sesuai keinginanmu? Itu bukan maksudku, bantah Hidayat. Aku cuma ingin hubungan kita berjalan baik. Hubungan yang baik tidak dibangun dengan ketakutan dan kendali, Hidayat. Dan hubungan yang baik tidak dibangun dari gosip-gosip mantan istri. Serunya lagi. Alia menatapnya tajam. Kirana tidak menggosip. Kamu yang terlalu takut pada kebenaran versinya. Hidayat mendekat satu langkah. Alia, dengar aku. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Lupakan saja hal-hal yang tidak penting itu. Fokus pada masa depan kita. Alia justru mundur satu langkah. Masa depan apa, Dayat? Kalau hal kecil saja kamu sembunyikan. Kalau kamu tidak bisa membiarkan aku melihat kenyataan. Wajah Hidayat mengeras. Jadi kamu lebih percaya dia daripada aku. Yang aku percayai adalah sikapmu sendiri. Kamu yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Hidayat terdiam. Tak ada lagi pembelaan yang bisa ia keluarkan tanpa terdengar memaksa. Alia menatapnya, kali ini lebih tenang, meski matanya mulai berkaca-kaca. Aku datang untuk bicara baik-baik, untuk memberi kesempatan kamu menjelaskan. Tapi kalau setiap penjelasanmu hanya berisi pengalihan dan kemarahan, mungkin jawabannya sudah jelas. Hidayat menggeleng cepat, hampir panik. Jangan lakukan ini. Alia, tolong. Alia meraih tas kecil di pundaknya. Aku butuh waktu. Dan jarak. Alia, seru Hidayat, mencoba memegang lengannya. Alia menepis tangannya halus namun tegas. Jangan sentuh aku kalau kamu masih mencoba mengatur keputusan yang sudah kubuat. Hidayat membeku. Alia melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang pasti, ia tidak lagi ingin hidup dalam bayangan seseorang yang mengendalikan segalanya dengan rasa takut. Dan ketika ia membuka pintu mobilnya, satu perasaan muncul dalam diam. Ia baru memulai langkah menjauh dari Hidayat, langkah yang seharusnya ia ambil sejak lama. Hidayat berdiri di ruang tamunya yang sempit, tetapi kegelisahan membuat ruangan itu terasa semakin menyempit. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang terus menggunung sejak Alia pergi tanpa menoleh, meninggalkannya dengan kalimat yang menusuk di dada, aku butuh waktu. Dan jarak. Ia mengacak rambutnya kasar. Ponsel di tangannya berkali-kali tampak hendak ia lempar, namun ia tahan. Layar gelap ponsel itu memantulkan wajahnya sendiri. Keringat di pelipis, mata merah, rahang mengeras. Semua ini gara-gara dia. Gumamnya lirih namun penuh api. Dia. Kirana. Nama itu melayang-layang di benaknya seperti bayangan masa lalu yang mengancam merusak citra dirinya. Setelah 2 tahun berpisah, ia pikir Kirana sudah sepenuhnya keluar dari hidupnya. Ia pikir dirinya sudah berhasil menciptakan versi baru dari siapa dirinya di mata orang lain. Tapi kenyataan menamparnya keras. Rafa bicara. Alia mendengar. Kirana muncul lagi dalam bayangan orang-orang. Dan semuanya runtuh begitu saja. Hidayat meraih ponselnya dan membuka daftar panggilan. Namanya ada di sana,
Kirana. Ia menatapnya lama, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya suara Kirana terdengar. Tenang, jauh dari kegugupan yang ia harapkan. Ada apa? Hidayat langsung meledak. Apa yang kamu bilang ke Alia? Kirana terdiam sejenak. Kalau kamu menelepon untuk berteriak, aku tutup sekarang. Kamu yang bikin dia berubah. Hidayat membentak, langkahnya mondar-mandir di ruang tamu. Kamu racuni pikirannya, ya? Kamu nggak rela aku bahagia dengan orang lain. Nada Kirana tetap datar. Aku hanya bicara yang perlu. Tidak lebih. Bohong. Hidayat mengentakkan kaki ke lantai. Kamu selalu pura-pura jadi korban. Dari dulu. Sampai sekarang. Kirana menghela napas pendek, terdengar dari seberang. Kalau kamu menelepon untuk menyalahkan aku, jangan harap aku ikut masuk permainan itu. Ini bukan permainan. Kamu sengaja bikin dia menjauh dari aku. Kali ini suara Kirana sedikit mengeras, bukan marah, tetapi tegas. Alia menjauh karena sikap kamu sendiri, Hidayat. Jangan tarik orang lain untuk bertanggung jawab atas keputusan yang kamu buat. Hidayat terdiam sesaat, lalu tertawa pendek, sinis, sumbang, seperti seseorang yang sedang kehilangan kendali. Kamu memang selalu merasa paling benar, ya? Selalu merasa jadi orang paling tersakiti. Aku tidak bilang begitu, jawab Kirana. Tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu pola kamu seperti apa. Kamu hanya tidak mau mengakuinya. Hidayat menghentikan langkahnya. Jadi semua salahku. Ya, kalau kamu terus berperilaku seperti ini. Hebat, hebat sekali. Seru Hidayat sambil menepukkan tangan ke udara. Kamu selalu bisa menyusun kata-kata supaya aku terlihat jahat. Hidayat, Kirana berkata lebih lembut namun tetap tegas. Kalau kamu ingin hubunganmu dengan Alia membaik, lakukan bukan dengan melampiaskan amarah ke orang yang tidak lagi ada dalam hidupmu. Ucapan itu seperti menusuk dadanya. Ia mencondongkan tubuh ke depan seolah Kirana ada di depannya, padahal suara itu hanya datang dari ponsel. Kamu pikir kamu suci? Kamu pikir dulu kamu nggak salah apa-apa? Kamu pikir kamu korban? Kamu ingat nggak kamu? Hentikan. Satu kata itu membuatnya terdiam. Kalau kamu ingin bicara masa lalu, aku tidak keberatan. Lanjut Kirana dengan suara tenang. Tapi jangan mengubah fakta. Hidayat mengatupkan bibirnya. Tangannya bergetar. Kirana meneruskan. Kamu marah bukan karena aku bicara sesuatu yang buruk. Kamu marah karena aku tidak bicara apapun yang bisa kamu sanggah. Kalimat itu menghantamnya keras. Dadanya panas, wajahnya memerah. Kamu memang gak pernah berubah. Kamu selalu merasa bisa menilai aku. Aku hanya bicara apa adanya. Apa adanya? Hidayat mendekatkan ponsel ke mulutnya seolah ingin menggertak. Apa adanya kamu, perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga? Kirana tidak langsung menjawab. Hening sesaat. Lalu, dengan suara yang sangat tenang, ia berkata, aku tidak gagal. Aku memilih pergi. Hidayat membeku. Dan itu pilihan paling benar yang pernah aku buat. Tangan Hidayat gemetar lebih keras. Kamu nggak punya hak bicara begitu. Kamu tidak berhak mengatur apa yang kupikirkan tentang masa laluku, balas Kirana. Dan kamu juga tidak berhak menyalahkanku atas apapun yang kamu lakukan sekarang. Jadi semuanya salahku? Tidak, hanya tanggung jawabmu. Hidayat mencengkeram rambutnya dengan satu tangan. Alia menjauh karena kamu. Kamu tahu itu? Tidak. Suara Kirana tetap kokoh. Alia menjauh karena akhirnya dia melihat kamu apa adanya. Hidayat mengatupkan rahang, nafasnya terdengar seperti seekor binatang yang terluka dan tersudut. Kirana melanjutkan, lebih pelan namun tetap menusuk. Hentikan mengaitkanku. Hentikan menyalahkan Jangan sebut nama anak itu. Hidayat meledak tiba-tiba, suaranya pecah. Kirana berhenti bicara. Hidayat menyeringai masam, sadar ia baru memperlihatkan sisi yang paling ingin ia sembunyikan. Anak itu cuma. Kamu bahkan tidak menganggapnya bagian darimu. Nada Kirana kali ini penuh luka yang sudah lama sembuh, tetapi masih meninggalkan bekas. Dia anakku. Hidayat menegakkan tubuh. Tapi dia ikut kamu. Jadi dia ikut sifat kamu. Keras kepala. Rafa bukan keras kepala, jawab Kirana. Dia jujur.
Dan kamu tidak pernah tahan dengan kejujuran siapapun. Hidayat terdiam. Kamu boleh marah padaku, lanjut Kirana, tapi jangan sekalipun menyinggung Rafa seperti itu lagi. Hidayat membuka mulut, tapi tidak ada kata keluar. Kirana menghela napas terakhir sebelum mengakhiri percakapan. Aku tidak akan ikut dalam kekacauan yang kamu buat sendiri. Dan mulai sekarang, jangan pernah telepon aku lagi untuk melampiaskan kemarahanmu. Hidayat menggenggam ponselnya erat, wajahnya merah dan matanya berair bukan karena sedih, tetapi karena ego yang remuk. Kirana menambahkan, ini batasku. Klik. Panggilan terputus. Hidayat menatap layar kosong dengan tangan bergetar. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia tidak lagi punya kendali atas siapapun. Sementara jauh di seberang kota, Kirana menutup ponsel dengan napas panjang. Ia merasakan dadanya lega, bukan karena Hidayat berhenti marah, tetapi karena ia akhirnya berdiri tegak tanpa goyah. Batas itu telah ia tegaskan. Dan ia tidak akan mundur. Pagi itu cahaya matahari menembus tirai kamar Kirana dengan lembut, menyapu lantai yang bersih dan hangat. Tidak ada suara ponsel yang berdering panik. Tidak ada pesan dari Hidayat yang memerintahkan, mengeluh, atau menuntut penjelasan. Tidak ada bayangan suara yang dulu begitu sering menghantuinya. Hanya keheningan. Keheningan yang dulu membuatnya cemas, tapi kini terasa seperti ruang baru yang akhirnya bisa ia hirup tanpa sesak. Kirana membuka jendela. Udara segar menyelinap masuk. Ia menutup mata sejenak, membiarkan embusan angin pagi menyapu rambutnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak percakapan terakhir dengan Hidayat semalam. Bukan kemenangan, bukan juga dendam yang memudar. Lebih seperti lapisan berat yang akhirnya mengelupas dari dadanya. Ia merasa lebih ringan, lebih dirinya sendiri. Rafa muncul dari kamar sambil mengucek mata. Bunda bangun lebih pagi dari biasanya. Kirana tersenyum. Iya, sayang. Tidurnya enak semalam. Rafa mengangguk kecil lalu memeluk pinggang Kirana. Aku suka Bunda kalau senyum kayak gini. Kayak Bunda habis menang lomba. Kirana tertawa pelan dan mengusap kepala anak itu. Mungkin Bunda memang baru menang. Rafa menatapnya tanpa mengerti, tapi ia tersenyum lebar dan itu sudah cukup bagi Kirana. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan sup ayam, Kirana menyalakan radio kecil di dapur. Lagu-lagu lama mengalun pelan. Ia bergerak bebas, tidak terburu-buru, tidak tegang. Tangan dan pikirannya bekerja dalam harmoni yang lama tak ia rasakan. Selama bertahun-tahun, ia selalu memaksa diri bergerak cepat, seakan ada seseorang yang mengawasinya dari balik bahu. Kini tidak lagi. Saat Rafa sedang makan, Kirana mengambil daftar belanja kecil. Ada beberapa barang rumah yang perlu diganti, beberapa kebutuhan sekolah, juga hal-hal baru yang ingin ia lakukan, yang dulu selalu ia tunda karena takut dianggap pemborosan oleh seseorang yang tak lagi berkuasa dalam hidupnya. Tas baru untuk Rafa, bibit bunga untuk halaman kecilnya, dan buku catatan baru untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan semuanya tanpa ragu. Rafa memandang daftar itu dengan mata berbinar. Bunda mau beli bunga? Yang warna ungu itu? Iya, yang kamu bilang kemarin, jawab Kirana. Yai. Rafa menepuk meja kecilnya. Rumah kita jadi cantik. Rumah kita. Kirana berhenti sejenak. Kata-kata Rafa terasa jauh lebih berarti dari yang terlihat. Rumah kecil ini akhirnya benar-benar terasa seperti ruang yang aman. Bukan tempat persembunyian, bukan ruang transisi, bukan sisa-sisa dari masa lalu yang perlu ditutupi. Ini rumah mereka. Rumah yang bebas dari suara yang menuntut dan amarah yang menekan. Selesai sarapan, Kirana dan Rafa berjalan menuju pasar kecil di ujung gang. Matahari sudah naik, tetapi angin masih sejuk. Mereka bertemu beberapa tetangga yang menyapa, dan Kirana membalasnya dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Bu Kirana kelihatan cerah hari ini, ujar salah satu ibu yang lewat. Kirana hanya tersenyum. Angin paginya enak, Bu. Sederhana, jujur, dan tidak ada rasa perlu menyembunyikan apapun. Saat memilih bibit bunga, Rafa berlari kecil sambil menunjuk berbagai warna. Yang ini ungu, yang itu biru. Bunda, kita beli 3 ya. Ketiganya. Kirana mengangkat alis, pura-pura bingung. Rafa mengangguk kuat-kuat. Biar halaman kita jadi pelangi. Kirana tertawa. Ya sudah.
Kita beli semua. Yai. Dulu, membuat keputusan kecil seperti ini saja sering memicu pertengkaran dengan Hidayat. Ada daftar panjang aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Jangan beli ini, jangan pilih itu, jangan boros, jangan pilih warna yang terlalu mencolok. Sekarang ia memilih apapun yang ia suka tanpa suara dalam kepalanya yang menuntut penjelasan. Dan semakin hari, suara itu semakin menghilang. Di perjalanan pulang, Kirana membeli es krim kecil untuk Rafa. Anak itu melompat-lompat kecil kegirangan, sementara Kirana menikmati momen sederhana itu. Sesuatu yang dulu sering ia lewatkan karena pikirannya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Ketika sampai di rumah, ia menurunkan barang belanjaan. Rafa langsung berjongkok di halaman, mencium bibit bunga ungu seolah itu sesuatu yang berharga sekali. "Bunda, nanti aku yang siram tiap hari," katanya dengan wajah penuh semangat. "Baik," jawab Kirana. "Bunda percaya sama kamu." Rafa tersenyum dengan bangga. Sementara itu, Kirana berdiri sejenak, memandangi halaman kecil mereka. Ia membayangkan bunga-bunga itu tumbuh perlahan, mekar dengan warna-warna cerah. Seperti hidup barunya, mungkin. Perlahan tapi pasti. Sore hari, Kirana duduk di meja makan setelah Rafa tidur siang. Ia membuka buku catatan baru yang tadi ia beli. Sampulnya sederhana berwarna biru muda. Saat ia menyentuhnya, ada sensasi aneh, seperti membuka pintu menuju dirinya sendiri. Ia menulis, "Hari ini aku merasa ringan, bukan karena seseorang pergi, tapi karena aku akhirnya berhenti mengizinkan siapapun menahan langkahku." Tangan Kirana bergetar sedikit, bukan karena ragu, tapi karena keharuan. Ia menutup buku catatan itu dan menghela napas panjang. Napas yang keluar tanpa tersangkut di dada, tanpa beban yang menggantung. Hari ini bukan tentang kemenangan atas masa lalu. Bukan tentang Hidayat. Bukan tentang ucapan Alia. Hari ini tentang dirinya. Tentang kebebasan yang selama ini tertahan oleh ketakutan, oleh suara-suara yang ia biarkan mendominasi, oleh bayangan kepergian yang dulu begitu menakutkan. Sekarang tidak lagi. Kirana berdiri di depan jendela, memandangi halaman kecil yang sebentar lagi akan penuh warna. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang begitu panjang, ia merasa hidupnya berjalan ke arah yang benar. Sederhana, tenang, dan melegakan. Sore itu langit tampak muram, bukan karena hujan, melainkan karena ketegangan yang menggantung sejak Kirana menerima pesan singkat dari Hidayat. "Aku ingin bicara baik-baik. Tolong temui aku di rumah itu." Pesan yang singkat, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa ia belum siap melepaskan kendalinya. Kirana menatap layar ponsel lama itu beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk datang. Bukan karena ia ingin mendengar permohonan maaf Hidayat, tetapi karena ia ingin menutup semua ini dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penyesalan yang menahan langkah. Ia berpesan pada Rafa, yang dititipkan pada tetangga paling dekat, lalu menunggu Alia datang seperti yang sudah dijanjikan. Alia, dengan tatapan yang tegas namun penuh kekhawatiran, mengangguk ketika mendengar Kirana memilih untuk pergi ke rumah lama mereka. "Aku ikut. Kalau kamu harus melalui badai terakhir, aku ada di sana," katanya. Kirana tersenyum kecil. "Terakhir ya? Semoga." Keduanya berjalan menuju rumah tua itu, tempat yang menyimpan begitu banyak jejak luka. Namun saat Kirana melangkah masuk halaman, ia sadar, perasaan itu berbeda sekarang. Tidak ada gemetar, tidak ada rasa ingin mundur. Hanya ketenangan samar yang membuatnya merasa kuat. Hidayat sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan tubuh tegap seolah berusaha menciptakan citra pria yang masih berwibawa. Namun luka kecil di ujung bibirnya dan rambut yang acak-acakan mengkhianati ketidakstabilannya. "Kirana," ujarnya begitu melihatnya. "Akhirnya kamu datang." Kirana berdiri tegak di ambang pintu. "Kamu bilang ingin bicara baik-baik." Alia berdiri sedikit di belakang, tidak ingin mengintervensi, tetapi tidak pula berjarak. Hidayat memaksakan senyum. "Iya, aku cuma ingin menjelaskan semuanya. Aku sadar aku punya kekurangan." Kirana menatapnya dengan datar. "Mau jelaskan apa?" "Bahwa semua ini cuma salah paham," jawab Hidayat cepat, terlalu cepat. "Kamu terlalu sensitif. Aku cuma berusaha jadi kepala keluarga yang baik." Alia mengerutkan kening, tapi ia menahan diri. Kirana menarik napas pendek.
Kalau kamu memanggil kami ke sini hanya untuk membenarkan diri sendiri, aku pulang. Belum sempat ia berbalik, Hidayat berdiri dengan gerakan tergesa. Tunggu, kamu setidaknya harus dengar. Orang-orang mulai bicara jelek tentang aku. Mereka pikir aku sengaja nyakitin kamu. Kamu tahu kan aku bukan orang seperti itu. Nada suaranya bergetar, tapi bukan karena penyesalan. Lebih karena panik pada citra yang runtuh. Kirana memandangnya tanpa reaksi. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidayat mendengus. Jadi kamu sudah benar-benar tinggalkan aku? Segampang itu? Tidak gampang, jawab Kirana. Tapi sudah selesai. Hidayat tertawa pahit, suara yang tidak terdengar waras. Kamu pikir aku akan terlihat buruk selamanya? Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah. Ia menatap Alia dengan sinis. Tapi pasti kamu sudah isi kepala dia, ya? Kamu dan semua orang itu. Alia maju selangkah. Hidayat, aku tidak mengisi kepala siapapun. Kirana yang memutuskan jalannya. Tutup mulutmu. Hidayat membentak, suaranya memantul di dinding rumah yang dulu penuh pertengkaran. Kamu selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Alia tidak bergerak, wajahnya tetap teguh. Kirana memotong dengan tenang. Jangan bawa-bawa orang lain. Ini antara kamu dan aku. Hidayat berjalan mondar-mandir, mulai kehilangan kendali. Aku cuma ingin dianggap laki-laki yang baik. Aku sudah bilang maaf. Apalagi yang kamu mau? Tidak ada, jawab Kirana. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Kalimat itu seperti tepukan keras yang membuat Hidayat berhenti. Kamu tidak menghargai perjuanganku, gumamnya lirih. Lalu suaranya naik lagi. Semua ini terjadi karena kamu. Kamu yang selalu bikin aku marah. Kamu yang... Cukup. Kirana mengangkat tangan. Ini bukan lagi waktunya menyalahkan. Hidayat meremas rambutnya frustasi. Ketegangan memuncak di ruangan. Alia memandang Kirana dengan mata penuh kehati-hatian, memastikan temannya kuat menghadapi tekanan ini. Aku masih kepala keluarga, Hidayat menggeram. Kamu tidak bisa pergi sesukamu. Bisa, jawab Kirana pelan namun tegas. Sudah. Kalimat sederhana itu memukul Hidayat lebih keras daripada teriakan manapun. Wajahnya memerah, matanya berair, bukan sedih, tapi merasa dipermalukan. Ia mencoba mengatur napas, mencoba membangun kembali persona yang ia pegang erat selama ini. Kirana, katanya sambil menatapnya seperti memohon. Tolong, jangan buat aku terlihat buruk. Setidaknya bilang ke orang-orang kalau hubungan kita baik-baik saja. Jangan buat aku kehilangan muka. Alia mengembuskan napas tidak percaya. Jadi ini semua tentang muka? Diam, bentak Hidayat, kembali kehilangan kontrol. Kirana melangkah maju, berdiri dengan tenang. Kamu sudah membuat dirimu terlihat seperti ini, Hidayat. Bukan aku, dan bukan orang lain. Hidayat terdiam. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ini bukan tentang citra, lanjut Kirana. Ini tentang hidupku. Tentang anak kita. Tentang masa depan yang tidak lagi harus menanggung marahmu. Kirana kemudian berbalik, melangkah menuju pintu tanpa menoleh lagi. Alia mengikuti di belakang, tapi sebelum keluar, ia sempat menatap Hidayat. Tatapannya bukan marah, bukan jijik, hanya kecewa. Dalam. Dan itulah yang paling memukul. Hidayat berdiri kaku di tengah ruang tamu. Wajahnya memucat, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa badai terakhir yang ia bangun sendiri justru menghancurkan dirinya. Saat Kirana dan Alia keluar dari rumah itu, angin sore menerpa wajah mereka. Kirana menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menutup pintu terakhir dari masa kelam. Alia menatap Kirana sebentar, lalu memandang kembali rumah itu. Dan di mata Alia, tampak jelas kenyataan pahit yang selama ini mungkin ia abaikan. Hidayat bukan hanya tidak berubah. Ia tidak pernah benar-benar ingin berubah. 2 hari setelah pertemuan penuh ketegangan itu, suasana hidup Alia berubah drastis. Ia menghabiskan waktu dengan menenangkan diri, memikirkan ulang setiap kata yang pernah ia dengar. Setiap ekspresi Hidayat yang dulu ia kira hanyalah bentuk stres. Dan setiap peringatan halus yang disampaikan Kirana tanpa sedikit pun ingin menjatuhkan siapapun. Semua potongan itu kini menyatu dengan jelas, seperti kepingan puzzle yang selama ini
ia paksakan agar tampak sempurna. Pagi itu, Alia berdiri lama di depan cermin. Ia memandang wajahnya sendiri, mencari keberanian yang selama ini sering ia abaikan. Ada jejak lelah di matanya, namun ada juga tekad yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ponselnya bergetar terus sejak tadi malam. Hidayat mengirim pesan panjang yang bergantian antara rayuan, pembelaan diri, dan tekanan halus agar ia kembali. Alia menutup notifikasi itu, lalu mengambil tas kecilnya. Ia sudah membuat keputusan. Ia harus mengakhirinya hari ini juga. Ketika ia tiba di rumah kontrakan Hidayat, pintu terbuka dengan cepat. Hidayat muncul dengan wajah gelisah, rambut acak-acakan, dan baju yang tidak rapi. Sesuatu pada dirinya tampak tidak stabil, seolah 2 hari terakhir menggerogoti seluruh ketenangan palsu yang coba ia pertahankan. Alia, akhirnya kamu datang, katanya terburu-buru. Aku pikir kamu akan menghindar terus. Alia masuk tanpa senyum, menjaga jarak aman. Kita perlu bicara. Hidayat mencoba tersenyum, tapi ekspresinya aneh, seperti seseorang yang tersenyum sambil menahan kemarahan. Oke, tapi sebelum kamu bicara, biar aku dulu. Aku sudah siap memperbaiki semuanya. Alia, aku sadar aku bereaksi berlebihan waktu itu. Aku cuma capek, kamu tahu itu. Alia menarik napas perlahan. Ini bukan tentang capek. Hidayat mengibaskan tangan. Ya, aku tahu aku salah ngomong ke Kirana. Tapi kamu juga tahu dia selalu membesar-besarkan masalah. Kamu nggak boleh percaya. Hidayat. Alia memotong dengan nada tegas yang membuat laki-laki itu terdiam. Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ruangan sunyi seketika. Hidayat memandangnya, mencoba membaca arah pembicaraan itu. Maksudmu yang kemarin? Alia, itu cuma salah paham. Aku lagi stres, aku nggak kontrol emosi. Tapi aku tetap sayang kamu. Alia memejamkan mata sejenak. Keberanian yang ia kumpulkan sejak kemarin terasa gemetar. Tapi ia tetap berdiri tegak. Sayang itu bukan alasan untuk memperlakukan orang seenaknya. Suara Hidayat melembut secara mendadak. Aku cuma butuh waktu. Kamu tahu aku bisa berubah. Alia menggeleng pelan. Aku pikir dulu kamu bisa. Tapi sekarang aku tahu, kamu nggak berubah karena kamu nggak lihat masalahnya. Kamu cuma takut terlihat buruk. Hidayat tampak seperti tersengat. Aku melakukan semuanya buat kita. Tidak. Alia menatapnya lurus. Kamu melakukan semuanya untuk mempertahankan citramu. Dan itu bukan hubungan yang sehat. Hidayat membuka mulut, tapi Alia mengangkat tangan, menghentikannya. Aku mau bilang ini dengan jelas supaya kamu benar-benar dengar. Nadanya mantap, tidak bercerita panjang, tidak berputar-putar. Aku memutuskan hubungan kita. Hari ini. Perubahan pada wajah Hidayat begitu cepat, dari bingung, menjadi panik, lalu marah. Ia melangkah mendekat, namun Alia mundur 1 langkah tanpa ragu. Alia, kamu nggak serius, katanya dengan suara rendah yang bergetar. Kamu cuma lagi emosi. Aku sudah berpikir 2 hari, jawab Alia. Dan aku lebih tenang sekarang dibanding sebelumnya. Hidayat tertawa pendek, sinis, sebagai reaksi defensif. Oh, jadi ini gara-gara Kirana? Kamu percaya omongannya? Kamu pikir dia lebih baik dariku? Alia menahan diri untuk tidak terpancing. Kirana nggak pernah memaksaku percaya apapun. Justru dia yang paling hati-hati bicara. Ya karena dia mau kamu berpihak ke dia, seru Hidayat. Dia selalu iri. Dia mau lihat aku gagal. Alia menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi goyah. Masalah terbesar kita adalah ini. Kamu selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa jadi korban. Aku capek. Hidayat berjalan mondar-mandir seperti singa yang terperangkap. Alia, jangan gila. Kita udah sejauh ini. Kamu mau buang semua begitu saja. Lebih baik aku buang daripada harus hidup dalam ketakutan, jawab Alia pelan. Hidayat berhenti mendadak. Ketakutan? Suaranya tercekik. Aku bikin kamu takut. Alia tidak menjawab. Tapi diamnya justru menjadi jawaban paling telat. Hidayat mengembuskan napas panjang, lalu mengubah strategi. Alia, dengarkan aku. Aku janji, aku bakal berubah. Demi kamu, aku bisa jadi pria yang lebih baik. Alia menggeleng. Kamu nggak perlu berubah buat aku. Cukup berhenti menyakitimu sendiri. Itu saja.
Ia kemudian menurunkan tas dari bahu, mengambil kotak kecil berisi barang-barang yang pernah Hidayat berikan saat mereka masih baik-baik saja. Tidak banyak, namun cukup untuk menjadi simbol awal hubungan yang kini harus ditutup. Aku kembalikan ini, katanya. Hidayat menatap kotak itu seolah benda tersebut adalah penghancur hidupnya. Alia, jangan lakukan ini, bisiknya. Aku harus. Ia meletakkan kotak itu di meja kecil di dekat pintu, lalu bersiap pergi. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, Hidayat memukul meja dengan keras. Kotak itu terlempar jatuh, isinya berserakan. Alia, teriaknya. Kamu nggak boleh pergi. Alia tercekat, namun ia tidak membalik badan. Kalau kamu keluar dari pintu itu, lanjut Hidayat, napasnya memburu. Kamu akan menyesal seumur hidup. Alia menelan ketakutan yang sempat muncul. Yang aku sesali adalah kalau aku tetap bertahan. Ia membuka pintu. Hidayat melangkah cepat seolah ingin meraih lengannya, namun Alia bergerak lebih dulu. Ia keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hidayat berhenti di ambang pintu, tubuhnya berguncang antara marah dan hancur. Ia menatap halaman kecil yang kosong, seakan berharap Alia akan kembali. Tapi tidak ada siapapun. Jangan tinggalkan aku, gumamnya, suara itu nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Karena Alia sudah pergi, bukan hanya dari halaman, tapi dari hidupnya. Hidayat menutup pintu dengan hentakan keras, lalu menyapu semua barang di mejanya. Ruangan berantakan, seolah mencerminkan kepanikan yang menelan dirinya bulat-bulat. Hari itu, ia benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu kehilangan yang nyata. Kirana baru saja menjemur pakaian ketika ponselnya bergetar di meja teras. Angin siang menyapu pelan rambutnya yang sedikit berantakan, sementara Rafa sibuk bermain dengan mobil-mobilan di lantai. Suara tawa kecil anak itu mengisi rumah sederhana mereka, menjadi pengingat akan hal-hal yang membuat hari-hari Kirana tetap utuh. Ia mengangkat ponsel tanpa banyak pikiran. Di layar, nama Santi muncul. Kiran, kamu udah dengar beritanya? Suara Santi langsung menyerang begitu panggilan tersambung. 2 hari setelah ribut itu, Alia resmi ninggalin Hidayat. Heboh banget. Kirana terdiam sejenak. Ia sudah menduga sesuatu akan terjadi setelah sikap Alia terhadap Hidayat terlihat berubah. Tetapi ia tak menyangka prosesnya begitu cepat. Oh ya, Kirana menjawab santai, menahan senyum. Cepat juga, ya. Cepat apaan, Kir? Santi menjawab dengan nada geli. Kok kamu kedengaran tenang banget sih? Padahal ini tuh berita penting. Mantan suami sok gagah itu akhirnya kejedot kenyataan. Kirana menunduk, memandangi jemuran yang bergoyang ringan terkena angin. Aku cuma, nggak tahu harus bereaksi gimana. Tapi aku bisa bilang aku nggak kaget. Santi mendesah panjang, seperti seseorang yang sudah menyiapkan drama panjang tapi gagal tersalurkan. Pokoknya aku cuma mau bilang, kamu nggak perlu takut dia bakal ngerecokin kamu lagi. Udah jelas-jelas hidupnya sendiri aja berantakan. Kirana tertawa kecil, spontan, tanpa niat menyakiti siapapun. Lebih seperti tawa lega yang sudah lama ia tahan. Ya, aku dengar kok. Terima kasih, San. Tapi kamu nggak merasa bersalah kan? Santi bertanya ragu. Kenapa harus? Kirana menjawab ringan, kali ini dengan tawa lembut yang keluar lebih jujur daripada sebelumnya. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Dia panen perilakunya sendiri. Santi ikut tertawa. Nah itu, udah. Aku cuma mau ngasih kabar. Kamu tungguin gosip versi lengkapnya besok. Aku mampir ya. Setelah menutup telepon, Kirana menghela napas lega. Ia tidak merasa dendam, tidak juga merasa perlu merayakan kejatuhan seseorang. Tapi ada sesuatu yang menghangat di dadanya, sebuah rasa pembebasan yang sulit ia jelaskan. Di antara semua kejadian yang pernah ia lalui bersama Hidayat, hari ini terasa seperti jawaban kecil bahwa hidup memberi ruang untuk keadilan, meski tidak selalu dalam bentuk yang dramatis. Rafa tiba-tiba berlari mendekat sambil mengangkat mainannya. Bunda, lihat, mobil Rafa bisa muter balik. Kirana terkekeh dan jongkok, memegang dagu Rafa dengan lembut. Wah, keren banget. Kamu makin jago mainnya. Rafa ikut tertawa, tapi tiba-tiba ia menghentikan gerakannya dan menatap Kirana serius. Bunda, ayah nggak jadi nikah ya?
Pertanyaan itu meluncur seolah hal paling biasa di dunia. Namun Kirana bisa melihat ketulusan dan rasa ingin tahu dalam mata kecil anaknya. Kirana menyentuh kepala Rafa pelan. Iya, sayang. Tante itu memutuskan gak mau nikah sama ayah. Rafa tampak berpikir. Apa gara-gara Rafa bilang ayah itu mau kondo? Kirana terbatuk kecil menahan tawa, meskipun wajahnya memanas. Rafa, kamu gak boleh ngomong kata itu sembarangan. Tapi bener kan, Bunda? Ayah suka marah-marah, suka minta uang, terus ninggalin Bunda. Suara Rafa mengecil, dan Kirana merasakan dua hal bercampur di hatinya, pedih dan bangga. Pedih karena anaknya harus menyimpan memori seperti itu. Bangga karena Rafa cukup peka untuk mengerti mana yang menyakitkan dan mana yang tidak adil. Yang penting sekarang kita aman, ya, kata Kirana lembut. Kita bisa hidup tenang. Kamu nggak perlu mikirin itu lagi. Rafa mengangguk kecil, tetapi kemudian ekspresinya berubah geli. Tapi Bunda, waktu ayah pergi sama tante itu, Rafa lihat dia kayak bingung banget. Lucu. Kali ini Kirana tak bisa menahannya. Tawa pecah dari bibirnya, jernih, singkat, tapi penuh kelegaan. Ia menutup mulut dengan tangan, masih menahan geli. Rafa, kamu jangan gitu. Tapi, ya, mungkin memang agak lucu. Rafa tertawa, lalu memeluk Kirana tanpa peringatan. Pelukan hangat khas anak-anak yang selalu bisa menyembuhkan apapun. Kirana membalas pelukan itu, menenggelamkan wajahnya di bahu kecil Rafa. Bunda bahagia, ya? Tanya Rafa dalam dekapan itu. Kirana mengangguk sambil menutup mata. Iya, sayang. Bunda bahagia. Bunda lega. Rafa mengeratkan pelukan, seolah ikut merasakan kelegaan yang sama. Rafa juga bahagia. Kirana tersenyum, memeluk anak itu lebih erat. Dalam pelukan kecil itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Rasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, ia menikmati suara tawanya sendiri, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pagi itu, Kirana membuka jendela ruang tamu dan membiarkan cahaya matahari masuk dengan bebas. Udara segar menerobos ke dalam rumah kecilnya, membawa aroma embun dan suara burung yang baru bangun. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya, entah lebih ringan, lebih hangat, atau lebih tenang. Yang jelas, beban lama yang dulu menempel seperti bayangan kini nyaris tak terasa. Rafa masih tertidur di kamar. Anak itu semalam terlalu bersemangat bermain sampai akhirnya ketiduran di tengah tawa. Kirana tersenyum setiap kali mengingatnya. Tawa Rafa adalah musik paling indah yang ia dengar dalam beberapa bulan terakhir. Ia berjalan ke dapur untuk membuat teh hangat. Tangan kirinya menyentuh permukaan meja yang dingin, sementara jemari kanannya meraih cangkir favoritnya. Cangkir putih dengan gambar bintang kuning di sisi kiri, hadiah kecil dari Rafa saat ulang tahunnya tahun lalu. Setiap melihat cangkir itu, Kirana merasa hidupnya masih penuh harapan. Saat air mendidih, pikirannya melayang ke kejadian beberapa hari terakhir. Kegagalan Hidayat menikah dengan Alia sempat membuat lingkungan sekitar heboh, tapi Kirana memilih untuk tidak ikut terlibat. Ia hanya mendengar cerita seperlunya dari Santi. Ia tidak butuh lebih. Baginya, penutupan masa lalu sudah lebih dari cukup. Hari ini ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin menata hidupnya dengan cara yang benar-benar baru. Teh panas sudah siap. Kirana membawanya ke teras, duduk di bangku kayu yang ia perbaiki sendiri minggu lalu. Pemandangan jalan kecil dan pepohonan hijau di depan rumah membuatnya merasa damai. Tak lama, pintu kamar terbuka pelan. Rafa muncul dengan rambut acak-acakan, mengucek matanya sambil berjalan sempoyongan. Bunda, panggilnya dengan suara serak manja. Selamat pagi, sayang. Kirana merentangkan tangan. Rafa langsung memeluknya, menempelkan kepala kecilnya ke dada Kirana. Bunda bikin teh ya? Harumnya enak. Iya, kamu mau susu hangat? Rafa mengangguk dengan mata masih setengah tertutup. Kirana membelai rambut anak itu perlahan. Gerakan sederhana itu mengingatkannya bahwa hidupnya tidak berhenti saat pernikahannya hancur. Hidupnya baru benar-benar berjalan ketika ia akhirnya berani keluar dari penjara emosional yang dulu menahannya. Setelah Rafa duduk di teras sambil minum susu, Kirana mengambil buku catatan kecil dari meja. Ia membuka halaman kosong,
Menulis beberapa rencana yang sudah lama ia pendam tapi belum pernah ia berani mulai. Mulai kursus menjahit lagi. Terima pesanan kecil dari tetangga. Menabung untuk pindah ke rumah yang lebih layak. Menyiapkan masa depan Rafa lebih baik. Setiap poin terasa seperti langkah kecil, tetapi penting. Kirana tidak terburu-buru. Ia tahu prosesnya panjang. Namun ia juga tahu bahwa ia siap menjalaninya. Rafa memandang catatan itu dengan penasaran. Bunda mau bikin apa? Kita mau mulai hidup baru, jawab Kirana lembut. Bunda mau kerja pelan-pelan lagi. Kamu bantuin Bunda, ya? Rafa tersenyum lebar. Rafa bantu. Rafa bisa ambilin gunting. Tapi gunting kecil aja, Bunda jangan marah. Kirana tertawa kecil. Iya, gunting kecil aja. Anak itu tertawa lalu kembali meneguk susunya. Sementara Kirana kembali memandangi buku catatan. Ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya. Rasa yang sudah lama terkubur. Rasa bahwa ia bisa membangun hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Terutama bukan pada seseorang yang pernah meremehkannya. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Kirana meraihnya tanpa terburu-buru. Ternyata pesan dari Santi. Kiran, ada info kerja paruh waktu di butik dekat alun-alun. Kayaknya cocok sama kamu. Kirana menatap pesan itu lama, kemudian tersenyum. Dulu, ia mungkin akan ragu. Dulu, ia mungkin takut gagal. Dulu, ia mungkin merasa tidak layak. Tapi hari ini berbeda. Ia mengetik balasan singkat. Kayaknya aku mau coba. Makasih ya, San. Ketika Kirana menekan tombol kirim, ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Bukan kecemasan, bukan ketakutan, tapi harapan. Ia menutup ponsel dan memandang Rafa yang sedang menggambar garis-garis aneh di teras dengan kapur warna. Anak itu begitu fokus dan tekun. Kirana tersenyum, merasa hangat. Kirana bangkit perlahan, masuk ke dalam rumah, dan mulai merapikan beberapa sudut dapur dan ruang kerja kecilnya. Tumpukan kain bekas yang dulu ia tinggalkan kini tampak seperti peluang baru. Ia mengelus permukaan kain itu dengan ujung jarinya, merasakan teksturnya, membayangkan pola-pola baru yang bisa ia ciptakan. Bayangan dirinya bekerja tanpa tekanan hidayat muncul begitu jelas. Kirana tinggal di rumah kecil yang tenang bersama Rafa, menata hidup perlahan, membangun masa depan yang lebih stabil. Ia bisa melihat masa depannya sendiri tanpa ketakutan disalahkan atau direndahkan. Setelah mengumpulkan beberapa kain dan jarum, Kirana duduk dan mulai menjahit sesuatu. Jahitannya belum sempurna, beberapa kali ia salah memasukkan benang, tetapi Kirana tidak kesal. Ia justru tersenyum, menikmati proses itu seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Rafa mendekat dan memanjat kursi kecil, mengamati pekerjaan Kirana. Bunda bikin apa? Kirana mengangkat kain kecil itu. Coba tebak. Rafa memiringkan kepala. Sarung bantal. Kirana tertawa. Bukan, ini taplak meja kecil. Rafa manggut-manggut bangga, seolah itu penemuan besar. Bunda hebat. Ucapan itu, tulus, sederhana, langsung dari hati seorang anak, adalah bahan bakar yang Kirana butuhkan selama ini. Ia menarik Rafa ke dalam pelukannya, mencium kepalanya lembut. Terima kasih, sayang. Di luar, matahari naik lebih tinggi, menyinari halaman rumah. Di dalam, Kirana merajut masa depan sedikit demi sedikit. Tidak ada drama besar, tidak ada kejutan mencolok. Hanya ketenangan yang ia bangun dari keberaniannya sendiri. Dan ketika ia menatap hasil jahitan pertamanya setelah sekian lama, Kirana tersenyum dengan penuh kepastian. Ia sudah siap. Siap menata, melangkah, dan menjalani hidup barunya tanpa ragu. Senja turun perlahan, menyapu halaman kecil di depan rumah Kirana dengan cahaya jingga yang hangat. Angin sore berembus pelan, membuat tirai tipis di ruang tamu bergoyang lembut seperti napas panjang yang akhirnya menemukan ritmenya. Di rumah sederhana itu, ketenangan bukan lagi sesuatu yang ia kejar, melainkan sesuatu yang akhirnya tinggal bersama mereka. Rafa duduk bersila di lantai, menggambar dengan pensil warna yang mulai pendek-pendek. Anak itu menggambar rumah, pohon, dan dua orang tanpa ia jelaskan siapa. Kirana bisa mengenalinya tanpa bertanya. Dua orang itu tak lain adalah dirinya dan Rafa. Tidak ada sosok lain. Tidak ada bayang-bayang dari masa lalu yang dulu membuat langkahnya terasa berat. Ia hanya mengingat satu hal,
dengan sangat singkat, bahwa kehidupannya pernah diisi oleh pernikahan yang tidak membuatnya damai. Setelah itu selesai, pintu hidupnya terbuka lebar, dan udara baru masuk membawa kesempatan-kesempatan baru. Itu saja sudah cukup menjadi ringkasan masa lalu. Kirana tidak perlu lebih banyak lagi mengingat. Kirana duduk di sofa sambil melipat taplak meja kecil yang ia jahit beberapa hari lalu. Setiap jahitan di kain itu terasa seperti simbol perjalanan barunya. Perlahan, kadang tidak sempurna, tetapi selalu bergerak ke depan. Rafa beberapa kali mengangkat wajah, memastikan bundanya masih ada di dekatnya. Kirana menanggapinya dengan senyum kecil yang tak pernah gagal membuat Rafa tenang. "Bunda," panggil Rafa sambil mengangkat kertas gambarnya. "Lihat, ini rumah kita. Ini aku. Ini Bunda." Kirana menatap gambar itu lama. Mata kecil Rafa benar-benar menangkap esensi rumah mereka. Sederhana, tetapi hangat. "Bagus sekali, sayang," ucap Kirana pelan, suaranya nyaris bergetar. "Rafa pintar sekali." Anak itu tersenyum lebar, pipinya mengembang. "Aku mau tempel di kamar, Bunda." "Tentu boleh." Rafa berlari kecil menuju kamarnya dengan langkah ringan. Kirana mengikutinya perlahan, memperhatikan anak itu menempel gambar itu dengan selotip yang ia ambil dari meja belajar. Rafa menepuk gambarnya bangga, seolah itu sebuah karya besar. "Rafa suka gambar ini?" tanya Kirana. "Banget, karena ini kita." Jawabannya sederhana, tapi menghangatkan ruang yang bahkan sudah hangat sejak tadi. Kirana merunduk, merapikan rambut Rafa yang jatuh ke kening. "Bunda juga suka." "Sangat suka." Rafa kembali memeluknya, spontan dan tanpa alasan. Pelukan itu tidak berat, tetapi mampu membuat Kirana merasa diterima sepenuhnya. Sebuah rasa yang dulu sering hilang saat ia masih hidup dalam tekanan. Setelah Rafa kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan mewarnai, Kirana berdiri di depan cermin kecil di kamar. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tidak sempurna, ada garis-garis lelah yang belum sepenuhnya pergi, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Ketenangan yang ia bangun sendiri, yang ia rawat sendiri, dan yang ia pilih untuk ia pertahankan. Ia ingat sedikit, sangat sedikit, tentang bagaimana hidupnya dulu sering diwarnai suara tinggi, tuntutan yang tidak adil, dan rasa takut yang disembunyikan. Tetapi hari ini, semua itu seperti kabut yang tertinggal jauh di belakang. Hanya ada Kirana yang baru, Kirana yang tahu nilai dirinya, yang tahu apa yang ingin ia lihat di masa depan. Saat ia kembali ke ruang tamu, Rafa sedang merapikan pensil warna satu persatu. "Bunda, besok kita jalan-jalan lagi enggak?" tanyanya tanpa menoleh. "Kemana, sayang?" "Ke taman yang ada ayunannya. Bunda suka kan duduk di bangku sambil lihat aku main?" Kirana tersenyum. "Iya, Bunda suka sekali. Aku juga suka kalau Bunda lihat aku main." Rafa menoleh, tersenyum lebar. Kirana mendekat dan duduk di sampingnya. "Besok kita pergi lagi ke sana." "Ya, kita bawa bekal juga." Rafa mengangguk semangat. "Yai." Suasana sore berubah menjadi lebih hangat, seolah matahari sengaja memperlambat turunnya hanya untuk memberi waktu lebih banyak bagi kedamaian di rumah kecil itu. Kirana merapikan pensil warna Rafa, lalu mengambil selimut tipis dan meletakkannya di pangkuan mereka berdua. Hidup mereka kini memang jauh lebih sederhana. Tidak ada kegaduhan, tidak ada suara yang membuat hati mengecil. Hanya ada ruang untuk bernapas, ruang untuk tumbuh, dan ruang untuk mencintai tanpa rasa takut. Kirana merasakan sesuatu mengalir lembut dalam dadanya. Ia sudah melewati masa-masa gelap yang panjang. Dan kini, setiap langkah kecil bersama Rafa terasa seperti bukti bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Rafa mendongak. "Bunda, sekarang Bunda kelihatan bahagia." Kirana menunduk, menyentuh pipi Rafa. "Iya, sayang. Karena sekarang kita hidup tenang. Tanpa orang itu." Rafa bertanya hati-hati, meski ia tidak menyebut nama. "Tanpa siapapun yang bikin kita sedih," jawab Kirana lembut, memilih kata-kata yang tidak menambah beban pada hati kecil itu. Rafa mengangguk, lalu bersandar pada lengan Kirana. "Aku suka hidup kayak gini." Kirana memeluk anak itu, mencium kepalanya perlahan. "Bunda juga." Matahari akhirnya hampir tenggelam, mewarnai dunia dengan cahaya terakhirnya sebelum malam tiba. Di dalam rumah kecil itu, Kirana menggenggam Rafa erat.
Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena rasa syukur yang begitu penuh. Masa depan mungkin belum sepenuhnya jelas, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin dan indah. Tidak terburu-buru, tidak melompat terlalu jauh. Cukup satu hari demi satu hari, bersama Rafa, dengan hati yang lebih damai dari sebelumnya. Dan di antara keheningan senja yang manis itu, Kirana memejamkan mata sebentar, meresapi kehangatan tubuh kecil Rafa di pelukannya. Itulah rumah sebenarnya. Itulah tujuan sesungguhnya. Terima kasih sudah membaca hingga akhir cerita ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti karya-karya lainnya.